Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Sambil kita menunggu keputusan hasil akhir yang belum juga diumumkan secara resmi oleh FIFA, nampaknya ada perlawanan dari FEM yang didukung penuh oleh AFC untuk melawan FIFA di CAS, sampai rela nguras kocek hingga 1 juta ringgit cuma buat demi mempertahankan barang haram selundupannya dari hutan Amazon sana, yang tetap kekeh mengklaim bahwa asal-usul dari bibit makhluk Amazon yang satu ini ternyata berasal dari Penang katanya. Oleh sebab itu FIFA tak kunjung mengumumkan keputusan akhirnya hingga sekarang, karena memang FIFA sudah lama mempersiapkan barang bukti yang begitu kuat dan otentik buat ngasih surprise yang lebih besar lagi kepada FA Malaidesh ini. Karena takut lawannya kaget, yang dilakukan FIFA adalah nyepil satu persatu. Di mana kabar terbaru yang ramai di media sosial menyatakan bahwa FIFA menemukan bukti yang kuat atas kebohongan FA Malaidesh ini dalam bentuk faktanya kakek Facundo Garces ternyata dari Santa Fe, bukan Penang, yang artinya dia memiliki darah 100% seorang Latino sejati dari Argentina tanpa setetes pun darah Melayu dari Malaidesh seperti yang diklaim oleh FAM sebelum-sebelum ini. Kira-kira beginilah bunyi fakta yang di-spill oleh media Argentina tentang asal-usul kakek dari si pengangguran calon kuli baju Simen yang di-spill FIFA. Sebelumnya, Asosiasi Malaidesh telah melaporkan bahwa kakek dari Facundo Garces yakni Carlos Rogelio Fernandez lahir di Penang, Malaidesh. Namun laporan FIFA menegaskan bahwa akta kelahiran asli telah dimanipulasi dan kakek Garces tidak lahir di Penang. Nah, di sini nih mantapnya FIFA, kalau nge-cross check langsung sampai ke Dukcapil cabang Santa Fe. Berdasarkan akta kelahiran yang dipegang oleh Catatan Sipil Provinsi Santa Fe yang diminta oleh FIFA, dengan jelas membuktikan bahwa kakek Garces bukan orang Malaidesh. Ia adalah penduduk asli Santa Fe, Argentina. Jadi guys, tanggal lahirnya saja yang sama, yang diubah cuma tempat lahirnya. Apalah. Dengan bukti otentik yang begitu kuat dari FIFA ini otomatis mematahkan statement dari TMJ sebelumnya yang mengklaim bahwa mereka sudah mengenal pasti asal-usul dari 7 barang selundupannya ini. Tapi giliran udah ketangkep basah, itu pun TMJ minta Federasi Malaidesh yang tanggung jawab penuh atas kontroversi dokumen palsu yang udah keciduk FIFA. Kira-kira beginilah reaksi dari netizen kita maupun netizen seberang ketika melihat lawakan segar yang baru saja viral ini. Pada saat Bob Mulet minta FEM tanggung jawab penuh setelah Malaidesh keciduk FIFA, kata netizen kita malah cuci kaki. Masa skala spam tunduk? Tapi di sini kita diperlihatkan dengan tingkat kecerdasan para batang pisang yang dikasih nyawa, yang memang speknya cuma ngangkat di peradaban abad pertengahan, yang emang kagak ngangkat buat mampu hidup beradaptasi di zaman modern, yang hanya paham berita hoax sebagai fakta dan fakta sebagai hoax. Kira-kira beginilah bunyi dari suara-suara kegelapan dari abad pertengahan yang mengatakan fake news di post. Ini bukan Argentina dedah. Dedah tuh maksudnya spill. Ini Konoha yang dedah. Kalau udah Konoha paham-paham jelas. Nak tahu jawaban, tunggu dari FIFA dulu lah. Nah, sebelum kita memahami sisa-sisa bahasa dari abad pertengahan, saya jelaskan dulu bahwa sijil di sini artinya adalah sertifikat atau sederhananya kita kenal sebagai akta. Nah, bagi beberapa netizen mengatakan bahwa jelas sijil yang dari FIFA ini palsu. Sebab yang asli ada di arsip negara. Dunia dah tahu FIFA ini kaki rasuah. Itulah kenapa FIFA tak siasat Indon. Maksudnya nggak usut kita. Sebab Konoha tak ada uang untuk dikorup. Padahal berapa banyak Belanda ngaku Jawa kat sana. Itulah FIFA pandai lihat peluang, uangnya digedein kat Malaidesh. Nah, dengan emoji tangan hitamnya itu dia sambil mengangkat tangan dengan mengatakan, betul, FIFA tengok Malaidesh nih negeri madani yang kaya raya cem Qatar. So dia nak cari untung kat sini. TMJ dah benar, sebab tuh lawan tetap lawan. Berani kerana benar. Kita dah guna peguam terkuat. AFC pun dah sokong penuh fam. Dia mengakui di mana bapaknya itu udah bener-bener full support ke dia. So, cayalah, kita auto menang lawan FIFA di CAS. Buktinya FAM tak bunyi sama sekali. Tanda-tanda dia dah kalah dari FAM. Kata netizen kita, media Argentina yang dedahkan ini kok tak ada rahasia pun dekat negara dia orang. Tetap aja mereka berpikir Konoha yang dedah, bukan Argentina. Udah dijelasin pun tetap aja mereka bilang iya ke Konoha. Sijil asli bukan isu. Tunku memang ada visi besar untuk bola Malaidesh. Sokong terus usaha cari pemain dari Argentina atau Brasil. Pasti ramai yang nak join Malaidesh.
Netizen kita pun menjawab, Hevel pun sudah ada bukti surat sijil datuk beliau bang. Ada yang pernah share datuknya lahir di Belanda. Untuk arsip-arsip seperti ini, di Belanda adalah negara dengan arsip paling rapih di dunia. Aku pun ada tengok sijil family card atau Hector Hevel, Hector Jan Hevel dekat website arsip Nederland. Tapi mari kita lihat yang dibalas sama netizen mereka apa. Di situ mengatakan, itu bukan sijil lagi Hevel di Belanda. Itu surat banci rumah Belanda tahun 1920. Apa hubungannya sama jelas-jelas itu arsipnya kakek dari Hector Hevel ya kan? Makanya percuma kalau kita ngomong sama mereka dengan data yang kuat sekalipun. Kagak usah kita balas dengan serius-serius amat ya kan. Kayak gini nih misalnya deh, Facundo Garces terbukti bukan warisan Malay Dash, 100% Argentina. Catatan kelahiran resmi kakek Garces telah ditemukan oleh media Argentina CDN Capital de Noticias, mengungkapkan kebenaran di balik klaim naturalisasi palsu Malay Dash. Terus kata netizen kita, udah bagus senegara sama Messi, malah milih senegara sama Arif Aiman. Bahkan skandal ini udah sampai ke Eropa dan Amerika, sampai memancing reaksi warga sana. What happens when a national football or soccer team tries to play players that aren't eligible for their country? 7 new players were called up to Malaysia recently, and that is what Malaysia claimed was happening. The only problem is, of course, FIFA released a report. It's 19 pages of light reading. This page where the identified grandparent of Malaysian descent is listed out for all 7 of these players. In this column, you will find the certificates submitted by the respondents, which would be Malaysia, saying where each of these people was from. In the next column, you will find the actual location of their birth as discovered by a FIFA investigation. Spain, Argentina, 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 Brazil, Spain, Netherlands. Not Malaysia straight up and down the board. FIFA has basically said that Malaysia fabricated documents and then submitted them to FIFA, trying to prove that these 7 not Malaysian people in the slightest are in fact Malaysian. Now, Malaysia is still denying this, saying that it was an administrative error. Itu bule mukanya sambil nahan tawa dari tadi. Sementara itu, mari kita dengarkan suara yang tumbuh dari dalam kegelapan, alias sumber suara marginal dari para batang pisang yang diberi nyawa dengan tingkat kecerdasan yang sangat tertinggal yang cocoknya hanya hidup di zaman batu. Kira-kira begini bentukan bunyi suara dengan keyakinannya yang gak ada obat. Vietnam akan tertekan kalau isu tuduh warisan lulus. Bukan Vietnam saja guys, Konoha pun tertekan. Semenjak FIFA datang Malaysia ni kan, aku tengok macam ada manis-manis saja. Tengok siapa sambut tu, Gianni Infantino guys. Tengok tu orang FAM ada Datuk Nel, lupa pula aku siapa nama diri. Alah yang apa tu letak jawatan tu. Kemudian tengok tu menteri kita pada turun guys. Ini macam ada manis-manis je. Kalau macam tu habislah Konoha. Confirm tertekan dah. Yang paling banyak bunyikan Konoha kan. Habislah 7 pemain warisan diluluskan. Habislah. Mari kita lihat balasan-balasan netizen seberang. Semalaman tak tidur Konoha nanti bang. Setuju bang, Konoha paling tertekan. Terus kata netizen kita, tertawa tapi hati menderita. Aduh, kenapa mereka bisa seyakin itu? Karena memang mereka sangat meyakini bahwa FIFA bakalan menang. Cuma karena modal Gianni Infantino datang ke negeri Malay Dash, kemudian menemui menterinya, menemui orang-orang para pemalsu dokumen, dikira semuanya bakalan lolos. Makanya kan mereka kekeh kalau Facundo Garces itu buatan Penang, padahal boleh nyulik dari Santa Fe. Terus kata netizen kita, positive thinking aja, mungkin Fam ngira kalau Santa Fe, V-nya itu Penang. Santa Fe itu Santa Felda, kata orang Malay Dash. Terus kata netizen kita,
Sambung netizen kita, udah jelas Santa Fe itu Santa Fenang. Maksa amat ya. Ini kan yang kalian tunggu. Baru satu orang ini. Berat. Masih aja pada penasaran. Coba selidiki lagi, siapa tahu kakek dari kakekkannya. Kakeknya masih kelahiran Penang. Pakai ditanya lagi. Dan puncaknya netizen kita bilang, kakeknya pernah berobat ke Penang dulu. Gile, perkara berobat tuh bisa ya ngaruh. Positive thinking. Mungkin aja kakeknya lahir di Penang pakai BPJS, karena di Santa Fe BPJS-nya ditolak. Bisa tuh BPJS ditolak. Kalau kata gue mah, kakek neneknya pernah nyumbang darah di Argentina. Terus kebetulan dikirim ke Malaides lewat Palang Merah. Kakeknya pernah terima donor darah dari warga Malaides. Jadi mengalirlah darah Malaides di kakeknya. BTW yang 6 pemain lain gimana, Min? Semua akan pret pada waktunya. Oh iya, kabar baik untuk teman-teman yang sedang diteror debt collector apapun bentuknya, baik tagihan kartu kredit, pinjol maupun kredit tanpa agunan. Silahkan DM saya di Instagram @fansgaruda1 atau bisa juga DM ke akun X saya @thefansgaruda. Tinggal di chat aja, nanti akan kami bantu selesaikan, termasuk segala jenis masalah hutang di pay later-nya. Ingat, hanya menangani yang belum jatuh tempo atau belum galbay. Yang benar-benar bakal kami bantu tangani. Jadi tunggu apa lagi buat yang udah kepalang pusing, silahkan DM, gas! Baiklah, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah menonton channel ini sampai habis. Dan jangan lupa push like-nya, tekan notifikasi, dan juga dukung admin dalam bentuk super thanks agar lebih semangat lagi membuat counter seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Aku nak kisah tentang negeri tetangga yang lagi pada panik mau dibanned FIFA. Tak ada darah warisan, playernya dibekukan, penyokong negeri jiran sibuk cari alasan. Dulu dijajah Inggris, Belanda dan Portugis, kok bisa dapat pemain dari Amerika Latin. Tukang ngeplay budaya sudah mendarah daging, gak pernah punya prestasi, tim pakai baju kuning. Kalau emang beneran cuma tinggal buktikan, gak usah nuduh orang mencari kambing hitam. Yang lapor bukan kami, kita berbeda kasta, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Kuning bukan sembarang kuning, kuning yang ini bohongin FIFA. Harusnya bukan nyari di La Liga, di Liga India mungkin malah ada. Minyak kalian gak dikorupsi, pajak kalian gak semahal kami. Tapi kalau soal prestasi, bola sepak masih di bawah tapak kaki. 3 kata lucu, paspor kami mahal. Hoi, well, pergi well.